Halo teman-teman, perkenalkan, saya Ratna Fatmawati dari Biologi Laut kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai peranan lumba-lumba hidung botol dalam ekosistem, ekonomi, dan pendidikan. Lumba-lumba hidung botol atau Tursiops aduncus merupakan mamalia laut yang termasuk ke dalam ordo Cetacea famili Delphinidae dan genus Tursiops. Lumba-lumba hidung botol memiliki bentuk tubuh yang menyerupai torpedo dan tubuh simetri bilateral. Bentuk tubuh yang sedemikian rupa dapat membantu lumba-lumba hidung botol dalam mengurangi turbulensi dan memungkinkan lumba-lumba untuk berenang dengan cepat. Lumba-lumba hidung botol dewasa memiliki tubuh berukuran 170 hingga 400 cm dengan berat rata-rata sekitar 230 kg. Hewan ini memiliki tubuh berwarna abu-abu terang hingga abu-abu gelap. Memiliki warna hitam pada bagian punggung dan sisi samping tubuhnya. Ciri khas dari lumba-lumba hidung botol yaitu memiliki spot hitam pada bagian perut yang berfungsi untuk mengelabui mangsa. Lumba-lumba hidung botol merupakan hewan sosial dan aktif pada siang maupun malam hari. Mereka biasanya hidup secara berkelompok antara 2-15 individu. Lumba-lumba hidung botol dapat menghasilkan 3 jenis suara, yaitu siulan, klik ekolokasi, dan bunyi denyut nadi. Hewan ini mencari mangsa secara individu maupun kooperatif dengan menggembalakan gerombolan ikan mangsa. Sedangkan perilaku bermain lumba-lumba dapat ditandai dengan adanya lumba-lumba yang berenang bersama dan saling menggosok sirip pektoral. Selain itu, dapat ditandai dengan aktivitas berenang yang dilakukan lumba-lumba mengikuti gerakan ombak. Lumba-lumba hidung botol dapat ditemukan di banyak belahan dunia, mulai dari perairan hangat di daerah tropis hingga perairan dingin di Atlantik Utara. Hewan ini memiliki habitat di daerah pesisir pantai, teluk, muara, padang lamun, dan terumbu karang. Lumba-lumba hidung botol dapat dijumpai pada kedalaman kurang dari 300 meter. Salah satu wilayah perairan Indonesia yang sering dilewati lumba-lumba hidung botol adalah perairan Nusa Penida, Provinsi Bali. Lumba-lumba hidung botol memiliki beberapa manfaat penting dalam ekosistem laut dan memiliki beberapa fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis. Berikut merupakan beberapa peranan lumba-lumba hidung botol. Yang pertama, pengendalian populasi ikan. Sebagai predator, lumba-lumba hidung botol membantu dalam menjaga keseimbangan populasi ikan dan hewan laut lainnya yang penting untuk kesehatan ekosistem laut. Lumba-lumba hidung botol juga membantu menjaga kehidupan biota laut dan manusia tetap aman, karena mereka dapat memangsa ikan yang sakit sehingga membantu mengurangi penyakit menular di antara populasi ikan yang berbeda. Yang kedua, pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan. Dalam hal ini, lumba-lumba hidung botol sering digunakan dalam program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi laut dan perlindungan hewan laut. Hewan ini dapat membantu menginspirasi kepedulian dan tindakan konservasi lingkungan. Yang ketiga, interaksi dengan manusia. Hubungan antara lumba-lumba hidung botol dan manusia telah banyak tercatat dalam sejarah. Lumba-lumba hidung botol dianggap sebagai hewan yang cerdas dan telah banyak membantu manusia dalam berbagai situasi termasuk penyelamatan laut. Yang keempat, pariwisata dan ekonomi. Lumba-lumba hidung botol dapat menarik banyak wisatawan untuk kegiatan seperti menonton lumba-lumba hingga berenang bersama lumba-lumba. Hal ini dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat pesisir dan mendukung industri pariwisata. Yang kelima, penelitian ilmiah. Lumba-lumba hidung botol sering menjadi subjek penelitian karena kecerdasan dan kemampuan sosial yang kompleks. Peranan yang keenam, indikator kesehatan ekosistem perairan. Kesehatan dan perilaku lumba-lumba hidung botol dapat memberikan informasi penting tentang kondisi lingkungan laut. Perubahan dalam populasi lumba-lumba seringkali mencerminkan perubahan dalam ekosistem yang lebih luas seperti polusi ataupun perubahan iklim. Berdasarkan penelitian Randall et al. Tahun 2004 yang berjudul Bottlenose Dolphin as Marine Ecosystem Sentinels Developing a Health Monitoring System, lumba-lumba hidung botol sebagai penghuni wilayah teluk, suaka, muara yang berumur panjang dapat berperan dalam menjaga kesehatan ekosistem laut pesisir. Selain itu, dalam penelitian Reif et al. Tahun 2015 yang berjudul Atlantic Bottlenose Dolphin Tursiops truncatus as a Sentinel for Exposure to Mercury in Human Closing the Loop menunjukkan bahwa lumba-lumba hidung botol dapat membantu manusia dalam menjaga kesehatan ekosistem. Yang mana hewan ini dapat digunakan untuk mengukur pencemaran Hg atau merkuri pada perairan dengan melihat adanya disfungsi endokrin ginjal, hati, hematologi, dan sistem kekebalan tubuh.
Hewan ini merupakan predator tingkat atas yang dapat mengkonsentrasikan kontaminan melalui bioakumulasi dan berintegrasi secara luas ke seluruh ekosistem dalam hal paparan terhadap dampak lingkungan. Lumba-lumba hidung botol dapat mengakumulasi Hg konsentrasi tinggi dalam darah, kulit, dan organ mereka. Secara keseluruhan, lumba-lumba hidung botol memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem laut. Kelangsungan hidup lumba-lumba hidung botol dapat terganggu dengan adanya beberapa ancaman. Berikut merupakan beberapa contoh ancaman terhadap kelangsungan hidup lumba-lumba hidung botol, diantaranya perubahan iklim, pencemaran air oleh bahan kimia beracun, plastik dan limbah industri, penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan habitat perburuan, dan peningkatan lalu lintas kapal laut yang dapat menyebabkan stres, cedera, bahkan dapat menyebabkan kematian pada lumba-lumba hidung botol. Untuk melindungi lumba-lumba hidung botol dari berbagai ancaman yang ada, penting menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat untuk melindungi populasi dan habitat mereka. Beberapa langkah konservasi yang dapat dilakukan diantaranya melindungi dan memulihkan habitat laut yang menjadi rumah lumba-lumba hidung botol, mengurangi polusi laut termasuk sampah plastik dan bahan kimia beracun, menerapkan regulasi yang ketat untuk mengurangi tangkapan sampingan atau bycatch dalam industri perikanan, melakukan penelitian dan pemantauan populasi lumba-lumba untuk memahami dinamika populasi, perilaku, dan ancaman yang dihadapi sehingga strategi konservasi dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan terkini. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan dampak dari aktivitas manusia terhadap populasi lumba-lumba. Selain itu, mendirikan pusat rehabilitasi untuk lumba-lumba yang terluka atau terjebak, serta melakukan pelepasliaran setelah pulih. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan populasi lumba-lumba hidung botol dapat terlindungi dan dipertahankan untuk generasi yang akan datang.